ولقد كان بعض الواقعين في معصية خطيرة كبيرة وهي الربا والعياذ بالله. Ada salah seorang di antara mereka dalam keadaan genting melakukan maksiat yang berbahaya, namanya sebuah praktek riba. كان له دين بالربا عند واحد من سكان قرية ذي أصبح، قرية الحبيب حسن بن صالح البحر. Orang yang melakukan praktek riba tersebut, satu kali dia punya nasabah yang tinggal di Dhi Asbah, kampungnya Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr. فجاء إليه يريد أن يطلب الدين. Maka dia datang kepada nasabahnya tersebut yang ngambil riba dari dia untuk dia tagih riba. وصادف أنه في يوم الثلاثاء يوم مدرسة الحبيب. Maka kebetulan dia datang di hari Selasa. Hari Selasa itu tepat hari pengajiannya Habib Hasan bin Salih Al-Bahr. فأهل الرجل في بيته قالوا إنه ليس موجود هنا. قال أين هو؟ قالوا في مدرسة الحبيب حسن. Dia datang ke rumah nasabahnya ini, ditanya mana fulan, dibilang lagi hadir majelis pengajian Habib Hasan bin Salih. فجاء يحضر المجلس من أجل بعد انتهاء الدرس يأخذ الرجل ويأخذ حقه منه. Maka si rentenir ini dia susul pergi ke majelis, dia mau hadir majelis, dia niat nanti habis hadir majelis baru saya mau ngambil hak saya nih, renten saya, riba saya dari orang yang berutang. ونزلت الرحمة في المجلس. Pas dia masuk saat itu rahmat sedang turun deras di dalam majelis. وانصرف الرجل. Maka orang itu pun pulang. ما مرت عليه أيام إلا وأدركته الرحمة. Berlalu waktu, berlalu masa, namun rahmat tersebut nggak hilang begitu saja, tetap meraih dan menjaring orang itu. قال ضيعت عمري في معصية خطيرة توجب سوء الخاتمة والعياذ بالله لابد أتوب إلى الله. Maka terlintas di dalam hati orang tersebut, bertahun-tahun kemudian, saya lalui umur saya dalam maksiat yang besar kepada Allah, saya sekarang ingin taubat kepada Allah. أرسل إلى الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير. Maka dia pun kirim utusan kepada Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. فقال ألح عليه حتى وصل. Dia minta Syekh Abdullah untuk datang ke rumahnya, ini ada urusan darurat. فجاء وهو خائف مشمئز من هذا لمسلكه. Maka datang Syekh Abdullah ke rumahnya dan dia takut, dia nggak mau datang sebenarnya ke rumah rentenir, tapi karena ini urusan darurat. قال ما تريد مني؟ Ditanya apa sebenarnya yang kau inginkan dari saya? أتوب على يديك. Dia bilang saya ingin engkau membantu saya untuk bertaubat. قال مرحبا. Maka selamat datang, saya siap قال membantu. فهذه الأموال ما أقدر أستحضر وأعرف حق الناس أردها إليه. Maka semua nih harta saya, aset saya serahkan kepada engkau, engkau atur untuk engkau kembalikan kepada orang yang pernah saya zalimi. فماذا أصنع بما مر في السنين الماضيات؟ Maka dia menyesal atas apapun yang dia lakukan dalam tahun-tahun yang lalu. قال له اصدق مع الله تعالى. Dia bilang engkau kalau betul menyesal bersungguh-sungguhlah kepada Allah. وما لا تعرف مالك فأنفقه في مصالح المسلمين. Yang tercatat dikembalikan, yang tidak tercatat dikeluarkan di jalan kaum muslimin. قال هذا مالي وهذه وصاياي واكتب فيها كل ما ترى. Maka dia bilang ini semuanya hartaku, asetku, ini wasiatku, engkau tulis sesuai yang engkau kehendaki, sesuai syariat, saya nurut. وأخذ يجتهد في رد المظالم وفي إصلاح حاله. Maka dia pun Syekh Abdullah membantu di dalam pengembalian kezaliman dan memperbaiki segala hal-hal tersebut. ثم كان الرجل مشتغلا بالطاعة والعبادة والذكر والخشوع حتى مات. Di dalam hari-hari tersebut orang yang tadinya rentenir dia betul-betul bertaubat, sibuk dengan ibadat, menangis, merujuk kepada Allah hingga dia wafat dalam hari-hari demikian. تعجب الشيخ عبد الله قال سبحان الذي أسعده بعد الشقاء. Maka Syekh Abdullah bin Sumair dia terkejut, maha suci Allah yang dapat membuat ini orang menjadi beruntung setelah tadinya dia sebagai orang yang sial karena pelaku kemaksiatan besar. ثم جاء يزور شيخه الحبيب حسن بن صالح. Maka datanglah Syekh Abdullah bin Sumair berkunjung kepada gurunya Al-Habib Hasan bin Salih. قال تأخرت علينا أيام. Maka Habib Hasan bin Salih berkata, lama engkau tidak datang, lama engkau tidak datang. الأمر غريب أخرك. Bilang, apa yang membuat engkau terlambat selama berhari-hari? ما هو؟ Apa yang terjadi قال dengan? لك فلان المرابي تاب توبة صادقة ومات على خير حال. Maka Syekh Abdullah cerita ada kejadian menakjubkan. Fulan si rentenir pelaku praktek riba, dia taubat dan meninggal dalam keadaan yang sangat baik. تبسم الحبيب حسن قال تدري من أين أدرك هذا النور؟ Habib Hasan bin Saleh tersenyum berkata kepada Syekh Abdullah, tahu gak kenapa dia bisa mendapatkan cahaya dan keberuntungan ini? قال في يوم كذا في مدرسنا رأيت دخل والرحمة تنزل.
pada suatu hari dulu dia pernah hadir di majelis saya, saat itu tepat turun rahmat dan dia kebagian rahmat tersebut. ورحمه الله في المجلس فكتب له حسن الخاتمة. Sehingga dengan berkat majelis itu Allah Ta'ala rahmati ini orang dan ditulis husnul khatimah. نسأل الله حسن الخاتمة. Kita meminta kepada Allah untuk memberikan kita husnul khatimah لكل فرد منا. untuk setiap individu dari ومن kita جميع أهلينا. dan untuk semua keluarga kita وأولادنا. dan anak-anak kita وأصحابنا. dan sahabat-sahabat kita وقراباتنا. dan kerabat-kerabat kita وجيراننا. dan tetangga-tetangga kita وطلابنا. dan juga murid-murid kita وأحبابنا. dan kekasih-kekasih kita والمسلمين. dan segenap يلا kaum بها muslimin. يلا بها يلا بحسن الخاتمة. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة.